Percuma sedot lemak kalau kalian tidak tahu bagaimana cara mempertahankan atau maintenance hasil dari operasi. Tonton video ini untuk tahu lebih lanjut. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Astridita Lestari Siata, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari BIMC Siloam Nusa Dua. Kali ini kita akan membahas topik tentang sedot lemak atau liposuction. Tindakan sedot lemak atau liposuction adalah tindakan menghilangkan lemak dengan cara menyedot pada area-area badan tertentu yang kelebihan lemak, baik dari wajah, tangan, perut, punggung, daerah sekitar bra, paha, maupun hingga betis. Untuk yang paling populer tergantung. Pria rata-rata di area payudara dan juga perut. Kalau wanita rata-rata perut, paha, dan tangan. Teknologi yang digunakan banyak macamnya. Dari yang paling dasar itu adalah suctioning assisted liposuction. Jadi ini adalah menggunakan mesin suction untuk menyedot menjadi lemak. Kemudian yang kedua adalah power assisted liposuction. Jadi mesin yang digunakan menggunakan power otomatis. Jadi mesinnya akan bergerak sesuai dengan arah yang operator arahkan. Kemudian yang ketiga adalah ultrasound. Tindakan ini adalah menggunakan ultrasound ke dalam lemak sehingga akan menghancurkan lemak tersebut. Kemudian ada juga laser assisted. Kalau misalnya teman-teman dermatologis menggunakan laser di luar kulit, ini adalah mengirimkan tenaga laser di bawah kulit untuk menghancurkan lemak. Kemudian ada juga yang namanya water assisted liposuction. Jadi menggunakan kekuatan dari air untuk menghancurkan lemak kemudian disedot. Mau secanggih apapun teknologinya, tetapi jika dokternya tidak mampu menggunakan sehingga hasilnya pun tidak bisa menjanjikan. Jadi apapun pilihan mesinnya, selalu yang paling penting adalah operatornya. Sebenarnya tindakan sedot lemak ini paling baik dilakukan apabila teman-teman udah tahu saya punya lemak berlebih di tangan atau saya punya lemak berlebih di perut, jadi area tertentu. Jadi sedot lemak bukan tindakan seperti diet yang bisa menguruskan langsung dari atas sampai bawah, itu tidak. Kemudian yang tidak boleh, sebenarnya tidak ada kontraindikasi pasti bahwa ini tidak boleh, tetapi sebagai basic line, pasien yang memiliki penyakit-penyakit kronis, gula seperti darah tinggi, ataupun pasien yang baru melahirkan dan sedang menyusui, tidak kita sarankan untuk melakukan tindakan liposuction. Saat melakukan tindakan sedot lemak ini, kita akan memasukkan beberapa obat untuk menghancurkan lemak, belum lagi dengan obat-obat pembiusan. Sehingga kita sarankan bahwa tindakan sedot lemak ini dilakukan setelah menyusui selesai. Sedot lemak ini sebenarnya ditujukan pada area-area yang sering kita bilang sebagai lemak membandel. Misalnya pada area tangan, kemudian area sekitar bra, perut, pinggang belakang, maupun area paha. Area ini biasanya jika kita melakukan diet ataupun olahraga, itu tidak bisa sekecil-kecil yang kita inginkan. Di saat inilah sedot lemak memberikan peran yang sangat baik, yaitu menghilangkan lemak pada area tertentu. Sebenarnya dampak negatif secara langsung itu tidak ada, kecuali memang komplikasi dari operasi. Komplikasi itu bisa terjadi pada operasi apa saja, bukan sedot lemak saja. Misalnya pada saat kita melakukan tindakan sedot lemak, itu adalah perdarahan yang minimal, karena sedot lemak itu tindakan yang ceritanya blind, jadi kita melakukannya di bawah kulit. Untuk lukanya pun sangat kecil, hanya 0,5 sampai 1 cm saja. Jadi pada saat kita memasukkan alat, tentu akan ada perdarahan kecil-kecil. Normalnya orang yang tidak memiliki masalah ini, darahnya akan berhenti contohnya dalam waktu 5 menit misalnya. Tetapi untuk orang yang mengalami gangguan pembekuan darah, bisa saja darahnya ini nggak berhenti-berhenti. Pada saat inilah terjadi komplikasi perdarahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Jadi tindakan sedot lemak pun harus di maintenance dengan yang pertama, yang paling penting adalah pola makan yang baik. Pola diet yang baik adalah makan yang teratur pagi, siang,
malam dengan porsi yang cukup. Jadi nasinya secukupnya, kemudian porsi protein yang banyak, serat yang banyak, dan mengurangi konsumsi makanan yang manis. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang teratur. Jadi harus tetap di maintenance dengan olahraga, dan juga olahraga ini selain membentuk posture, dia bisa mempertahankan hasil dari liposuction. Jadi mungkin setelah tindakan operasi paling 1-2 hari pemulihan, tetapi aktivitas lanjut seperti biasa. Kecuali aktivitas yang berat, misalnya olahraga berat, kurang lebih untuk olahraga itu bisa dilanjutkan sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan setelah tindakan ketika pasien memang sudah merasa fit dan siap. Untuk perbedaan feeling sebenarnya biasanya pasien merasa mungkin lebih cepat capek saja karena memang proses penyembuhan tubuh dari dalam. Tetapi yang paling penting adalah biasanya pasien lebih percaya diri. Produktivitas seseorang jika memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan yang tidak itu sangat jauh berbeda. Sehingga tindakan sulat lemak ini sangat dianjurkan bagi teman-teman yang memang merasa penampilannya terganggu dan ingin meningkatkan kepercayaan diri kalian. Sulat lemak memang bisa membantu kalian untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, tapi bukan berarti kalian bisa mempertahankan pola hidup yang buruk ya. Buat sahabat Siloam yang ingin melakukan tindakan sulat lemak atau liposuction, silahkan datang ke Siloam Hospital terdekat. Salam sehat!